Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Mukamar Bendang di channel Sesuk TV pada program Buni Cito. Dunsanak dan Sobat Sesuk, di media sosial saya menemukan tulisan di Facebook dan saya juga menemukan di halaman MUI Kampar, halaman Terbiah Islamiyah ID, tentang tulisan dari Dr. Haji Johar Arifin LCMA. Menurut saya tulisan ini sangat baik untuk kita ketahui. Maka pada program Buni Cito kali ini saya mencoba mengulas tulisan ini untuk diketahui oleh kita bersama, yang berjudul Kaum Santri dari Kampar. Jadi di sana bahwa Kampar yang diberi gelar sebagai Serambi Mekahnya Provinsi Riau banyak melahirkan ulama-ulama yang lahir dari rahim Kampar ini. Maka setelah saya membaca tulisan dari Dr. Haji Johar Arifin LCMA ini, maka saya tertarik untuk mengulas informasi ini kepada Dunsana. Pertama, saya ucapkan hormat saya kepada Al-Mukarram Dr. Haji Johar Arifin LCMA bahwa tulisannya baik yang termuat di Facebook dan beberapa halaman lain termasuk dari MUI Kampar dan Terbiah Islamiyah, saya mohon izin untuk saya expose tulisan ini di channel Sesuk TV ini. Dan sana tulisannya berjudul Kaum Santri dari Kampar, sempena peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020. Dr. Haji Johar Arifin LCMA, santri generasi 90-an. Tersebutlah dari dulu orang Kampar banyak yang merantau menuntut ilmu di samping merantau mengais rezeki di negeri orang. Jiwa perantau ini disebabkan orang Kampar tinggal di aliran dua sungai besar, yaitu Sungai Kampar dan Sungai Subayang. Satu lagi Sungai Tapung yang hilirnya bertemu dengan Sungai Siak. Di apit dua bukit, ada Bukit Barisan dan kawasan Bukit Hutan Rimbang Bali. Banyak orang Kampar sukses menjadi pedagang, bahkan pengusaha, mulai di Saralangon Jambi, di pesisir Riau, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, hingga sukses di negeri jiran Malaysia. Begitu pula jiwa petualang menuntut ilmu, ar-rihlah fi thalabil ilmi. Orang Kampar dari dulu dikenal penuntut ilmu yang tangguh. Pulang ke tanah kelahiran menjadi ulama dan membangun kampung. Jika diurut dari era pra-kemerdekaan bahkan jauh sebelumnya Indonesia merdeka, orang Kampar sudah sampai di Mekah, Laknan India, Singapura, dan jiran Malaysia. Sebut saja misalnya Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi 1831 sampai 1961. Ulama karismatik menekuni bidang tasawuf, belajar di Mekah sejak umur 18 tahun. Jadi dari umur 18 tahun Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi sudah menuntut ilmu, belajar di Mekah. Cikal bakal pendiri sekolah Terbiah Islamiyah STI Darussalam Batu Bersurat 13 Koto Kampar. Murid-murid beliau datang dari seluruh pelosok Riau, Minangkabau, dan bahkan datang dari Aceh. Titah keulamaan beliau diwarisi oleh anaknya bernama Syekh Aidarus Ghani 1926-1989. Penerus pondok STI Darussalam Batu Bersurat hingga saat ini kaderisasi ulama diteruskan oleh cucunya Buya Alidin atau Hari Aidarus Ghani dari STI Darussalam Batu Bersurat. Lahir alumni Buya Engku Mudo Haji Jamarin mendirikan pondok pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, dan Buya Haji Busro mendirikan pondok pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru. Buya Abdul Jalil Manap Husaini 1913 sampai 1985. Ulama kelahiran air Tirsi ini belajar di pondok pesantren di Inyak Candung tahun 1933. Melanjutkan studi ke Al-Atas University Singapura, menekuni ilmu falak di
kuliah Firdaus Negeri Johor, Malaysia, hingga beliau menjadi ahli ilmu falak. Di masa itu jadwal waktu sholat imsakiyah Ramadan di Singapura dan Malaysia diserahkan ke ulama air tiris ini. Dikenallah beliau sebagai ahli falak di kawasan dunia Melayu. Di air tiris terdapat lagi Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI Tanjung Merula, didirikan tahun 1926 di bawah pimpinan Buya Haji Abdul Manap. Ada lagi ulama yang dijuluki pendakwah, pejuang dan politikus, itulah Mahmud Marzuki. 1915-1946 mengenyam pendidikan di Sekolah Tarbiyah Islamiyah pada tahun 1921-1934. Tahun 1935 melanjutkan ke perguruan Islam Nazmiyah Arabic College Lucknow, India. Kembali berkhidmah di Sekolah Tarbiyah, kemudian pada akhirnya hijrah ke Muhammadiyah. Pada diri beliau berpadu tradisi, ritualitas tarbiyah dan gerakan Muhammadiyah. Ada ulama Kampar yang tidak mempan dengan tawaran politik empuk, kedudukan di pemerintahan, bahkan beliau berkata lantang, biarkan saya di pondok ini mencetak ulama yang merdeka. Itulah sosok Buya Haji Nur Mahyudin, 1913-1994, wafat di usia 81 tahun, pendiri Pondok Pesantren Darun Nahdo Tawalib Bangkinang. Sekalipun ketika itu di tahun 1945 beliau menjadi pimpinan masyumi wilayah Bangkinang, aktif di Muhammadiyah, namun beliau mengajarkan amaliyah mazhab Syafi'i kepada para muridnya. Bahkan beliau mengatakan pondok ini berdiri untuk semua golongan. Tak pelak lagi, banyak pimpinan partai politik berkunjung, para gubernur dan bupati pun datang mengunjungi. Begitu diungkap oleh UU Hamidi, budayawan Riau pada tahun 1988. Cita-citanya terbukti, ribuan alumni lahir dan berkiprah di Muhammadiyah, seperti NU dan ormas Islam lainnya, menjadi ulama, akademisi, dan bahkan akademisi yang ulama semisal Profesor Amir Lutfi, Profesor Nazir Karim, Profesor Munzir Hitami, Profesor Ilyas Susti, Profesor Akbar Rizan, Buya Dr. Mawardi Muhammad Saleh, dan Buya Dr. Dasman Yahya. Keduanya sama-sama 15 tahun di Madinah, ahli di bidang fikih, usul fikih, dan bidang hadis. Di kenegerian Kampar terdapat Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, dipimpin oleh Buya Haji Bakhtiar Daud, 1940-2008. Ulama tarbiyah ini berguru ke murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, 1871-1970, dikenal dengan Inyak Candong, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Beliau dikenal ulama karismatik, 2 periode memimpin MUI Riau dan imam besar Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. Kiprah kaum santri dari Kampar telah banyak berkecimpung di bidang pendidikan, dakwah, dan politik. Dedikasi dan kerja keras mereka telah melahirkan ratusan, bahkan ribuan ulama yang berkiprah untuk kemajuan daerah dan bangsa. Jika bicara agama, orang di Riau bertanya ke orang Kampar, dulu dan kini, dan hendaknya di masa datang. Kini lembaga pondok pesantren di Kampar diharap mampu meneruskan kaderisasi ulama sebagai benteng umat dan NKRI. Jika tidak, Kampar akan kehilangan julukan serambi Mekahnya Riau. Inilah bukti bahwa kaum santri dari Kampar telah berjasa bagi Riau dan Indonesia. Santri sehat, jiwa raga, Indonesia kuat, lahir batin. Semoga. Demikian di sana tulisan panjang dari Dr. Haji Johar Arifin LCMA tentang kaum santri dari Kampar. Dari masa Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi sampai ke masa-masa selanjutnya, diurai tadi panjang beberapa pondok pesantren yang besar yang ada di Kampar yang telah mencetak ribuan santri, ribuan ulama. Demikian saja di sana program Buni-Buni Ceto yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.